Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Halo sahabat-sahabat YouTubers, kita berjumpa lagi di channel ini. Kali ini saya berada di salah satu tempat wisata yang termasuk baru yang ada di Tanah Toraja, daerah Sanggala ya. Dari namanya saja, Pusat Biara Keluarga Kudus Nazaret. Otomatis dalam pikiran kita adalah objek wisata ini merupakan objek wisata religi ya. Tepatnya itu berada di Sakpak Bayo-Bayo Sanggala. Walaupun kedengarannya masih belum familiar, ternyata tempat wisata yang diresmikan kurang lebih 1 tahun yang lalu ini sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal loh sob. Nah, walaupun masih dalam proses pembangunan. Pertama masuk, kita disambut oleh 3 ekor kerbau ya. Dan ternyata kerbau ini merupakan satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Supaya tidak penasaran, ayo kita berkeliling. Dan kini kita tiba di diorama pertama ya, di saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Di sini itu kita akan disuguhkan oleh patung-patung yang menggambarkan beberapa kisah Alkitab seperti diorama pertama ini ya. Dan katanya ada 7 diorama, berarti masih ada 6 lagi. Mungkin patungnya baru selesai dipasang ya, karena itu bambunya masih ada. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Coba kita pergi ke diorama berikutnya. Nah, di diorama kedua ini Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya ya. Beberapa waktu setelah mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria pergi mengunjungi saudaranya yang cukup jauh. Dari yang saya lihat, gambaran patung-patung ini memperlihatkan ciri khas orang Toraja ya. Nah, setelah mengunjungi saudaranya, coba kita lihat di diorama yang ketiga itu ceritanya berkisah tentang apa. Nah, ini dia diorama yang ketiga ya sobat. Ini bercerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kisah yang selalu dinantikan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia di bulan 12 tentang kelahiran Yesus Kristus di kandang domba di kota Bethlehem. Cat dari patung-patungnya masih warna dasar ya, warna putih. Entah itu nantinya akan diwarnai sesuai dengan warna baju apa dan sebagainya. Dan papan namanya itu masih terbuat dari tulisan yang diprint di kertas yang dilaminating ya. Dan kedepannya itu pasti akan dibuat yang lebih menarik lagi. Dan kini kita tiba di diorama yang keempat. Tentang apa ini ya? Oh, itu ada keterangannya di kertas sana. Beda dengan diorama-diorama sebelumnya itu dipasang sebelum patung-patung.
Objek wisata ini juga menyediakan sebuah aula terbuka ya yang itu di sana, dan sebuah penginapan yang katanya bisa menampung sekitar 100 orang. Jadi teman-teman yang mau datang retret ke sini dan mau menginap itu dipersilahkan ya. Dan untuk biaya penginapannya teman-teman bisa langsung berbicara dengan pengurus di tempat ini. Karena masih baru jadi biaya tiket masuknya itu belum ada. Kurang tahu kalau beberapa bulan ke depan nanti baru disiapkan biaya tiketnya. Oke sobat, kita akan melanjutkan perjalanan menuju lokasi ya. Dan saat ini saya ditemani oleh Bapak Donatus atau masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Papa Otto. Lama karena gereja nanti di sini tuh. Berarti ini ke sana mau diratakan untuk dijadikan gereja. Iya. Nah, lokasi ini nantinya rencananya akan dibangun sebuah gereja yang panjangnya itu sekitar 40 meter ke belakang. Lumayan besar ya. Sekarang kita tiba di perhentian ke-14 di mana Yesus dimakamkan. Nah, ini ada ukiran yang menggambarkan ketika Yesus akan dimakamkan dan nantinya itu akan diganti menjadi patung-patung seperti di diorama tadi itu. Oke sobat, mari kita masuk ke gua yang rencananya nanti itu akan dijadikan sebagai tempat penguburan Yesus. Jangan terserah karena langsung masuk di gelap tuh. Bisa dapat itu kali. Oh, masih bisa jalan masuknya? Iya iya. Lumayan luas ya. Anu gelap nanti lama-lama baru. Betul-betul Ya, gua. ini jalan yang Nantinya itu gua ini akan dipasangi sebuah lampu untuk penerangan. Dan di sana itu ada sebuah batu yang terbentuk dengan sendirinya mirip dengan patung Bunda Maria. Oh iya, teman-teman, karena ini tempat perhentian ke-14 yang terakhir, harusnya itu kita memulai dari perhentian pertama ya, saat Yesus dihakimi. Hanya saja karena saya naik lewat sungai tadi, jadi langsung ke perhentian yang terdekat di sini. Dan jika teman-teman datang ke sini, ada baiknya memulai di perhentian pertama di bawah tadi ya, di jalan gerbang masuk yang dekat dengan 3 ekor kerbau itu. Yang di sana itu ada patung yang menyerupai Bunda Maria, batu yang menyerupai Bunda Maria, tapi karena gelap jadi tidak bisa kelihatan. Oh ini yang 13 sih. Yesus Diturunkan dari salib. Iya. Ini ada di gunung di sini tapi Setelah melewati perhentian ke-13, kini kita berada di perhentian ke-12 di mana Yesus mati di kayu salib. Nah, bukit yang di sana itu nanti juga akan dibuatkan sebuah patung ya, di mana Yesus mati di atas kayu salib. Nah, ini perhentian ke-11 saat Yesus dipaku di kayu salib. Kedepannya itu ukiran-ukiran ini akan diganti menjadi patung ya, dan pastinya akan lebih sangat menarik lagi. Ditambah dengan kekuatan alam yang sangat super sejuk jika berkeliling di tempat ini. Terus melangkah dan kini kita tiba di perhentian yang ke-10 di mana pakaian Yesus ditanggalkan. Nah, sahabat-sahabat YouTubers, yang kita kelilingi ini itu adalah sebuah gunung ya, untuk menyaksikan setiap kisah di setiap perhentian itu. ini dulu jalan itu tembus turun. Nah, di perhentian yang ke-9 ini di mana Yesus jatuh untuk ketiga kalinya di bawah salib.
Tanpa terasa kita sudah lumayan cukup jauh melangkah ya, dan jaraknya itu bukan hanya 100 atau 200 meter saja. Kira-kira berapa jaraknya dari sana itu, Om? Yang ini Kalau kita keliling? 950 atau iya 950 meter. Mulai dari jembatan tadi situ toh. Iya. Jaraknya itu hampir 1 kilo ya. Dan kini kita sudah berada di perhentian yang ke-8 di mana Yesus menasehati wanita yang menangis. Menariknya, sama seperti tempat Yesus disalib yang disebut sebagai Golgota yang berarti tempat tengkorak, tempat ini juga menyimpan sebuah keunikan ya, pemakaman zaman dulu yang masih menyisahkan tengkorak-tengkorak manusia zaman itu. Di mana tengkorak-tengkorak ini ditempatkan di tempat-tempat terbuka loh sobat. Dulu kita gembala masuk kerbau di situ. Paling dalam tidak. Nggak bisa bayangkan itu bisa masuk kerbau. Tapi memang waktu dulu itu memang sudah ada ini Iya ada. tengkorak-tengkorak. Ada tengkorak tapi dijaga. Iya. Apa merah nek tali? Oi. Oh. Kini kita tiba di perhentian yang ke-7 ya, di mana Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Jadi memang ada bagusnya untuk memahami sedikit kisah tentang tiap perhentian ini, lebih baik memulai dari perhentian pertama ya. Berjarak yang tidak jauh dari perhentian ke-7, perhentian ke-6 ini di mana Veronica mengusapi wajah Yesus. Dan terus melangkah, saat ini kita sudah berada di perhentian yang ke-5 ya, di mana Yesus ditolong Simon dari Kirene untuk membawa salib. Itu gua tempat sembunyi dulu. Oh, yang selain yang di bawah tadi itu? Iya. Oh, nak tembus itu ada. Tembus ya. Apa kuku sama lente ya tuh. Jalanan. Tak tu senter. Apa kuku sama lente. Nah, ya kira ibu di depan pernah. Aku sama lu kalau kuku kan nak kira nama habis ini. Dia dah kira. Oh. Oh, masuk di sini dia ada di. Goa ini lumayan luas ya, dan katanya itu ada jalanan yang bisa tembus ke goa yang satu, entah itu goa yang dimana, tapi goa yang tadi dilewati. Dan sangat disayangkan jika objek-objek wisata seperti ini lagi-lagi tercemar akibat tangan-tangan jahil ya. Jadi teman-teman tetap jaga dan lestarikan tempat-tempat wisata dimanapun itu berada agar kelak bisa dinikmati generasi-generasi selanjutnya ya. Nah, di perhentian keempat ini Yesus berjumpa dengan ibunya. Tidak jauh dari perhentian keempat, perhentian ketiga ini berkisah saat Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Setelah sekian jauh berjalan kaki, akhirnya kita tiba di perhentian yang kedua. Yesus memanggul salib. Di sini Yesus akan berjalan memanggul salib sampai ke Golgota atau tempat tengkorak, tempat di mana orang-orang akan disalibkan.
Ini teman-teman bisa melihat para pekerja-pekerjanya masih terus melakukan proses pembangunan ya, khususnya di jalan ini. Dan sekarang kita tiba di perhentian yang pertama, di mana Yesus diadili dan diputuskan untuk dihukum mati atau disalibkan. Sobat YouTubers bisa melihat di perhentian pertama ini sudah bukan ukiran lagi ya, tetapi sudah diganti dengan patung-patung, dan ternyata patung ini langsung dibuat oleh orang Toraja loh sob. Dan pastinya kedepannya itu setiap perhentian akan dibuatkan patung seperti ini ya, jadi bukan lagi ukiran seperti yang kita lihat tadi. Jadi patung-patung yang kami buat sekarang adalah patung yang saya buat sendiri. Saya adalah Frans Ranitiku. Proses pembuatannya itu di mana Pak? Langsung di sini? Langsung di lokasi sini. Lokasi sini Iya. langsung? Keren. Objek wisata ini bukan hanya sebuah tempat wisata religi ya sobat YouTubers, tapi tempat ini juga merupakan tempat peribadatan umat Katolik di kegiatan-kegiatan tertentu. Dan inilah kantornya sementara pembangunan dan aula terbuka yang saya bilang tadi. Dan akhirnya kita tiba di penghujung kegiatan kita di objek wisata Keluarga Kudus Nazaret ya. Jangan lupa share ke teman-temanmu agar dapat menjadi referensi wisata, dan terima kasih serta salam sukses.